Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Tania Rahmadianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat kuis pada Quizizz. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat akun Quizizz menggunakan akun Google. Nah, seperti ini tampilannya jika kalian sudah login menggunakan akun Google. Di sini ada pilihan sekolah, kantor atau bisnis, dan juga keluarga. Mengapa ada tampilan ketiganya tersebut? Tampilan tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, karena saya butuhnya untuk membuat kuis mengenai mata pelajaran, maka dari itu saya pilih yang sekolah. Sebelum itu, tahukah kalian apa itu Quizizz? Quizizz merupakan sebuah web untuk membuat permainan kuis interaktif yang biasanya digunakan dalam pembelajaran di kelas. Kuis interaktif ini dibuat memiliki hingga 4 pilihan jawaban, termasuk jawaban yang benar. Setelah kalian memilih pilihan yang sekolah, langkah selanjutnya yaitu mengklik sekolah. Setelah kalian mengklik sekolah, lalu muncul kedua pilihan ini, guru dan siswa. Karena saya ingin membuat soal, maka dari itu saya pilih yang guru. Nah, seperti ini tampilan Quizizz untuk teacher. Di sini tersedia berbagai topik mata pelajaran. Sebelum itu, kalian bisa mengganti nama pengguna di pengaturan. Seperti ini tampilannya dengan cara mengganti nama pengguna. Lalu kalian juga bisa memilih bahasa. Di sini ada bahasa Inggris, Spanyol, Arab, dan lain-lain. Saya memilih bahasa Indonesia. Jika sudah selesai semua, klik simpan perubahan. Setelah itu kembali ke dashboard atau tampilan utama. Sekarang kita mulai cara membuat kuisnya. Klik create pada sebelah kiri atas. Setelah itu akan muncul kedua pilihan ini, kuis dan juga pelajaran baru. Karena saya ingin membuat kuis, maka dari itu saya klik yang kuis baru. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, ada nama kuis dan juga mata pelajaran. Nama kuis ini saya beri nama makhluk sosial dan individu. Nah, karena judulnya berkaitan dengan sosiologi, maka dari itu saya pilih mata pelajaran Social Studies. Jika sudah, klik lanjut pada bagian kanan bawah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, jika kalian sudah memberi nama kuis dan juga memilih mata pelajarannya. Ini adalah tampilan pilihan, tipe atau model soal yang akan kalian buat. Ada pilihan ganda, pemilihan, fill in the blank, open-ended, draw, dan juga menggeser. Yuk langsung ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama ini saya pilih model soalnya pilihan ganda. Nah, seperti ini tampilannya, tapi sebelumnya saya sudah menyiapkan pertanyaan dan juga opsinya pada Microsoft Office Word. Seperti ini teman-teman. Sebelum itu akan saya jelaskan nih bagian-bagiannya apa saja sih yang ada di sini. Jadi ini kolom untuk memasukkan pertanyaan dan di bawahnya adalah kolom untuk memasukkan option jawaban. Kalian bisa mengklik tanda plus pada bagian sebelah kanan. Gunanya untuk menambahkan pilihan option. Tapi jika kalian butuhnya hanya 4 saja, kalian bisa menghapusnya. Nah, seperti ini. Lanjut ke memasukkan pertanyaan. Jika sudah selesai memasukkan pertanyaan, langkah selanjutnya yaitu menambahkan option jawaban. Jika sudah memasukkan option yang pertama, selanjutnya memasukkan opsi kedua, ketiga, dan juga keempat. Jika pertanyaan dan optionnya sudah lengkap, kemudian pilih jawaban yang benar. Agar yang menjawab kuis dapat mengetahui mana jawaban yang benar dan yang salah dengan cara mengklik tanda checklist pada bagian atas option jawaban yang benar. Seperti ini, jika sudah akan muncul warna hijau pada checklistnya. Pada bagian bawah ada keterangan lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, karena saya membuat satu opsi saja yang benar, maka dari itu saya tidak menyalakan keterangan tersebut. Setelah itu ada juga keterangan untuk men-setting waktu. Jadi, yang menjawab kuis bisa menjawab kuis sesuai waktu yang telah ditentukan. Ada pilihan 10 detik, 20 detik, atau 10 menit. Saya memilih pilihan yang 30 detik. Selanjutnya, klik menyimpan pada bagian bawah.
Tampilannya seperti ini jika kalian sudah membuat pertanyaan nomor 1, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nah, model soalnya bukan hanya pilihan ganda saja, tetapi ada banyak modelnya. Untuk pertanyaan nomor 2, saya pilih tipe soal yang fill in the blank. Maksudnya itu, saya sudah menyiapkan pertanyaan dan jawaban, dan si penjawab kuis harus menjawab sesuai persis dengan jawaban saya, atau kata-kata yang mengandung jawaban saya, atau juga yang mengandung angka. Nah, seperti ini pertanyaannya sudah saya siapkan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nah karena jawaban yang saya pilih itu harus sama persis dengan jawaban saya, maka dari itu saya pilih yang persis. Masukkan jawabannya. Setelah itu sama dengan model soal sebelumnya yang pilihan ganda, nah fill in the blank ini ada juga untuk men-setting waktu. Saya pilih yang 30 detik, kemudian klik menyimpan. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 ini saya pilih model soalnya pilihan ganda, sama dengan pertanyaan nomor 1. Nah, sama nih teman-teman, tinggal masukkan pertanyaan dan juga option jawaban. Jika pertanyaan dan juga opsinya sudah lengkap, kemudian pilih jawaban yang benar dengan cara klik checklist, lalu setting waktu 30 detik, dan juga klik menyimpan. Untuk pertanyaan nomor 4, saya memilih tipe soalnya fill in the blank. Di sini kalian bisa mensisipkan gambar, audio, dan juga video. Nah, yang saya pilih ini saya mensisipkan gambar. Ada 2 pilihan, kalian bisa mencarinya otomatis atau juga bisa mengunggah dari folder kalian. Di sini saya pilih mengunggah dari folder saya. Seperti ini tampilannya, lalu klik menyimpan. Dan gambarnya otomatis akan muncul di samping pertanyaan kalian. Kemudian masukkan pertanyaannya. Dan sama dengan keterangan pertanyaan sebelumnya, kalian bisa memasukkan pertanyaan kalian dengan memilih jawaban yang persis, mengandung, atau angka pasti. Di sini saya pilih jawaban yang persis, lalu saya masukkan jawabannya. Setelah semuanya sudah selesai, lalu klik menyimpan pada bagian kanan bawah. Jika sudah, lanjut ke pertanyaan nomor 5. Untuk pertanyaan nomor 5, saya memilih model soal pilihan ganda. Nah, masih sama nih instruksinya seperti di pertanyaan sebelumnya yang pilihan ganda. Kalian tinggal memasukkan pertanyaan, memasukkan option jawaban, lalu klik jawaban yang benar pada checklist di atas sampai checklistnya hijau, berarti sudah terpilih jawaban yang benarnya. Lalu setting waktu dan klik menyimpan. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 6, saya memilih model soal open-ended. Nah, apa sih open-ended itu? Open-ended itu sama dengan jawaban esai. Berbeda dengan fill in the blank, jawaban di open-ended ini bisa lebih panjang, terserah kalian. Jadi, nanti penilaiannya akan dinilai dari si pembuat kuis. Pertama nih, yang pertama itu harus kalian masukkan pertanyaannya. Setelah pertanyaannya sudah dimasukkan, lalu setting waktu, saya pilih yang 30 detik. Setelah itu, klik menyimpan. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya pilih tipe soalnya itu pilihan ganda. Nah, masih sama nih teman-teman instruksinya. Masukkan pertanyaan, masukkan option jawaban. Lalu checklist pilihan option yang benar, setting waktu, dan juga klik menyimpan. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya pilih fill in the blank. Masih sama ya teman-teman instruksinya, sama dengan yang sebelumnya. Masukkan pertanyaan, kemudian masukkan jawaban yang benar, pilih jawaban yang persis, mengandung, atau angka saja. Di sini saya pilih yang persis, lalu setting waktu. Jika sudah, klik menyimpan. Selanjutnya, scroll ke bagian paling atas sampai bertemu dengan option mencari,
lalu klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Gunanya itu untuk mengambil soal dan jawaban dari bank soal yang tersedia di Quizizz. Dengan otomatis kalian bisa melihat kumpulan soal dan jawaban. Nah, jika sudah dipilih, kalian bisa klik tambahkan pertanyaan pada bagian atas. Lalu otomatis akan ditambahkan pada soal kalian. Nah, seperti itu teman-teman tampilannya. Untuk pertanyaan nomor 10 atau pertanyaan terakhir, saya masih sama seperti pertanyaan sebelumnya. Saya ambil dari bank soal yang tersedia di Quizizz. Di sini kalian bisa memilih mata pelajaran sesuai keinginan kalian. Ada mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tapi karena otomatis sudah terhubung dengan judul kuis saya, jadi saya tinggal memilih pertanyaan dan jawaban yang saya pilih. Klik tambahkan pertanyaan. Nah, otomatis pertanyaan yang sudah kalian ambil dari bank soal otomatis akan ditambahkan di kuis Anda. Jika sudah semua, kalian bisa scroll dari awal sampai akhir agar jika menemui kesalahan bisa kalian benarkan. Jika sudah, klik menyimpan pada bagian pojok kanan atas. Lalu ke pengaturan kuis, kalian bisa menambahkan gambar judul. Di sini saya mencari otomatis, saya searching. Nah, jika sudah akan muncul tampilan seperti ini, bisa kalian pilih semau kalian. Jika sudah menemui gambarnya, scroll ke bagian bawah sampai menemui option memasukkan. Lalu akan otomatis muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian bisa pilih bahasa, ada bahasa Inggris, Arab, Amerika, dan lain-lain. Saya memilih bahasa Indonesia. Jika sudah semua lengkap terisi, klik menyimpan pada bagian bawah. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Klik mulai kuis langsung. Nah, di sini ada dua, pilihan klasik dan instruktur cepat. Pilih yang klasik. Lalu scroll dulu ke bawah. Di sini kalian bisa men-setting upaya peserta. Ada nama pabrik, tampilkan jawaban selama aktivitas, dan lain-lain. Di sini saya pilih upaya peserta hanya satu kali saja. Dan kalian juga bisa tampilkan jawaban selama aktivitas. Nah, di sini kalian juga bisa menambahkan musik semau kalian, bisa di on atau off. Tetapi saya off. Setelah itu klik melanjutkan. Seperti ini tampilannya, akan muncul kode game. Nah, jika kalian klik mulai tetapi belum ada siswa, tampilannya akan seperti itu. Tetapi jika sudah ada yang bergabung, tampilannya akan berwarna oranye. Nah, seperti ini teman-teman jika kuisnya akan dimulai. Untuk pembuat soal atau pembuat kuis bisa memantau peserta atau siapa aja yang join kuis ini, dan juga interaksi yang dilakukan oleh penjawab soal, jawaban yang benar dan yang salah. Oke, ini dia tampilan ketika kita menjawab kuisnya. Di sebelah kiri ini bisa kalian lihat, itu adalah saya join di device lain. Tetapi di bagian yang besar, layar besar, itu karena saya pembuat kuis, jadi saya bisa memantau nih jawaban yang mana aja yang benar dan jawaban yang salah. Dan juga bisa melihat hasil dari kuis yang sudah dimainkan. Oke, ini dia sudah terlihat hasilnya jika game sudah selesai. Kalian juga bisa unduh hasil pada bagian kanan atas. Jika sudah semuanya dirasa sudah selesai, bisa klik keluar. Itu dia video tutorial cara membuat kuis pada Quizizz. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.